Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait materi kita tentang hukum amwal. Nah, kita telah selesai kemarin materi terkait hukum perkawinan yang rujukannya kebanyakan dari kompilasi hukum Islam. Nah, sekarang kita memasuki hukum amwal yang rujukannya kepada kompilasi hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Jadi, walaupun jurusan kita dalam hal ini adalah hukum keluarga, tetapi karena kita nanti akan bersinggungan dengan perdata Islam khususnya dan pengadilan agama, jadi yang salah satu kewenangan agama pun akan mengadili terkait dengan amwal atau dengan perkara-perkara hukum ekonomi syariah. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana terkait hukum amwal ini. Jadi mari kita simak bersama. Nah, kita memasuki pengertian amwal. Kalau dari segi bahasa, amwal itu jamak dari mal. Ada yang mengertikan harta, kekayaan, benda. Jadi secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab amwal. Amwal, mal, ya. Zakat mal, kalau kalian pernah dengar istilah itu, maka itu berasal dari kita bahasa Arab. Mal dijamakkan menjadi amwal yang berarti harta atau kekayaan atau benda. Sementara itu, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, nah yang jadi disebut kompilasi hukum ekonomi syariah itu adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 itu adalah kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam berkaitan dengan ekonomi syariah dipositivisasi ke hukum positif yang muatannya terkandung di Perma nomor 2 tahun 2008. Jadi Perma nomor 2 tahun 2008 ini disebut kompilasi hukum Indonesia yang sumbernya dari hukum Islam. Nah, di situ disebutkan amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi nanti kita jelaskan apa itu benda berwujud, tidak berwujud, kemudian terdaftar maupun tidak terdaftar, maupun bergerak yang tidak bergerak. Nah, jadi dan catatan pentingnya adalah haknya mempunyai nilai ekonomis. Jadi karena dia mempunyai nilai ekonomis, maka harus ada hukumnya, dan Islam mengakomodir terkait itu. Dan kemudian di amwal, menurut pendapat tokoh ini Ahmad Ifham Sholihin dalam bukunya Pintar Hukum Ekonomi Syariah, jadi amwal itu adalah bentuk jamak dari mal, sama ya sedikit bahasanya tadi. Kemudian segala sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya. Dalam hal ini manfaat itu kita korelasikan mempunyai nilai ekonomis. Nah, jadi tidak sembarangan dalam berinteraksi kita di Islam pun dalam hal ini perdata Islam pun mengakomodir terkait dengan bagaimana hablum minannas terkait dengan muamalah dalam hal ini terkait dengan hukum kebendaan. Jadi agak berbeda dengan hukum benda di hukum positif yang diwariskan oleh kolonial Belanda dengan hukum dalam hal ini hukum ekonomi syariah. Jadi ini pengertian, semoga bisa dipahami, kalian juga bisa membaca literatur yang lain. Nah, kita masuk ke klasifikasi amwal. Jadi apa sih yang tadi benda berwujud dan tidak berwujud, itu kita masuk ke sini. Juga disebutkan di Perma tadi penjelasannya. Jadi benda berwujud itu adalah segala sesuatu yang dapat diindra. Jadi ketika dapat dilihat, nah itu adalah dalam hal ini benda berwujud. Kemudian benda tidak berwujud itu
adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra. Ya, tidak dapat diindra. Indra itu bisa mata ya, khususnya ya, dapat dilihat. Artinya dalam hal ini benda berwujud rumah, kemudian kendaraan. Kemudian apa sih benda tidak berwujud itu? Kalau di perdata benda ini disebut jaken, di perdata positif jaken ya, benda berwujud ini. Nah, benda tidak berwujud ini contohnya seperti angsuran, sewa. Kemudian kalau di luar hukum ekonomi syariah, di perdata umum itu masih diakui bunga, itu salah satu tuh. Tapi kalau di ekonomi syariah seperti uang sewa, pajak, nah itu hutang piutang itu adalah benda tidak berwujud. Tapi itu punya nilai ekonomis, jadi disebut benda ya. Kemudian apa itu benda bergerak dan tidak bergerak? Nah, jadi sebenarnya kalau benda bergerak dan tidak bergerak ini ada klasifikasi lagi. Jadi kalau benda bergerak itu ada yang karena sifatnya, yang benda bergerak ya. Karena sifatnya, misalkan karena sifatnya bergerak seperti kendaraan, hewan ternak, meja, kursi, perabot, itu kan bisa digerakkan tuh. Bisa digerakkan dan bisa berjalan. Maksudnya bisa kita gerakkan lah gitu. Bukan meja bisa berjalan, bukan ya, tapi bisa kita pindahkan gitu ya. Jadi bergerak. Kemudian ada yang benda bergerak karena penetapan undang-undang seperti hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak, hak pakai, hak guna ya. Kemudian penagihan atau hutang piutang itu juga masuk benda bergerak. Kemudian saham itu benda bergerak ya. Kemudian apa yang benda dimaksud benda tidak bergerak? Banyak, ada 3 klasifikasi sebenarnya. Pertama itu karena sifatnya. Misalkan tanah, sifatnya kan itu tidak bisa bergerak tuh. Tanah dan segala sesuatu yang melekat dengan tanah tersebut. Tanahnya, rumahnya, kemudian pepohonan di dalam area tersebut itu kan karena sifatnya tidak bergerak, maka itu diklasifikasi menjadi benda tidak bergerak. Kemudian karena tujuan pemakaiannya, misalkan tidak bergerak ini mesin-mesin dalam pabrik. Ini segala sesuatu yang tidak secara permanen melekat dengan tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang agak lama. Jadi mesin-mesin dalam pabrik itu juga tidak bergerak karena dalam artian dia akan tetap di situ karena pemakaiannya. Nah, itu. Kemudian karena ditentukan undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak, misalkan dalam ketentuan undang-undang itu kapal berukuran berat kotor 20 meter kubik ke atas masuk kategori benda tidak bergerak. Ini di Kitab Hukum Dagang disebutkan begitu ya. Jadi ada benda-benda yang ditentukan undang-undang diklasifikasi menjadi benda yang tidak bergerak. Kemudian hak pakai hasil atas benda tidak bergerak, hak pengabdian tanah misalkan. Nah, kalian bisa baca referensi terkait itu ya. Kemudian benda terdaftar dan tidak terdaftar. Jadi ini hubungannya dengan benda terdaftar itu adalah benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya. Misalkan sertifikat tanah, rumah, hak cipta, dan lain-lain. Kemudian benda terdaftar itu tidak atas nama ya. Ini misalnya hak tanggungan. Jadi benda terdaftar di atas nama, kemudian benda terdaftar itu tidak atas nama. Yang contoh-contohnya itu bisa ya, bisa kalian kalau masih belum paham silahkan nanti ditanyakan terkait klasifikasi ini. Kita masuk ke asas pemilikan amwal. Jadi di Konferensi Hukum Indonesia harus asasnya ini yang membedakan dengan hukum perdata umum. Jadi ada amanah bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan untuk bagi kepentingan hidup. Jadi kepentingan hidup yang penting-penting saja sebenarnya di asas ini ya. Kemudian infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual
dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Jadi pada dasarnya Islam itu pemilikan benda itu adalah individu. Ketika ada ingin menyatukan, maka ada namanya sistem korporasi, PT, kemudian badan usaha. Ya, tapi pada dasarnya Islam itu mensyariatkan bahwa benda itu sifatnya individual. Kemudian ijtimaiyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Nah, jadi ijtimaiyah ini menariknya Islam itu bahwa bukan hanya untuk menguntungkan diri pribadi, tapi ada hak-hak masyarakat atau hak-hak orang lain dalam kepemilikan tersebut. Makanya nanti dikenal kita nanti dengan istilah zakat, sedekah dan lain sebagainya. Karena asas ijtimaiyah ini. Kemudian asas manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat. Di Islam itu kan mendahulukan yang manfaat. Jadi ketika ada kepemilikan benda yang mudarat, maka itu tidak benarkan oleh asas pemilikan amwal ini. Nah, kemudian cara perolehan amwal. Bagaimana cara memperoleh amwal ini? Ada beberapa cara untuk memperoleh benda di hukum ekonomi syariah. Pertama, pertukaran, barter ya, pewarisan, atau pertukaran ini jual beli, bukan ya, pertukaran dalam artian rumah dengan rumah, harus seimbang. Kalau dalam Islam itu emas dengan emas itu ya, kemudian harus sama nilainya, adil. Kemudian pewarisan, ada semua waris ini ya, hibah, hadiah, kemudian wasiat, pertambahan alamiah. Ini pertambahan alamiah ini dalam hal misalkan berkebun menanam sebuah pohon, kemudian tumbuh pohon yang kemudian berbuah. Nah, buahnya itu kemudian kan itu pertambahan alamiah itu. Jual beli, kemudian luqatah ini barang temuan. Jadi luqatah ini barang temuan, dan tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan. Misalkan barang temuan ditemukan sebuah emas, kemudian sudah diupayakan, diumumkan tidak ada yang memiliki dalam kurun waktu 1 tahun misalkan, maka itu jadi hak milik kita. Tapi luqatah ini berbeda-beda pendapat ya dari para ulama bagaimana mekanisme untuk menjadi hak milik dari luqatah ini. Kemudian wakaf dan cara lain yang menggunakan menurut syariah. Ya. Ini cara perolehan benda. Kemudian ini salah ya di atasnya, masih permohonan. Jadi ini salah. Ini adalah prinsip pemilikan amwal. Prinsip pemilikan amwal. Jadi pemilikan amwal ini adalah dalam hal ini pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya pemilik manfaat dan tidak dibatasi waktu. Pemilik yang tidak penuh mengharuskan adanya pemilikan manfaat dibatasi waktu, sewa misalkan kan. Kemudian pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan tetapi bisa dialihkan. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikannya terpisah. Tasyarruf ini adalah usaha dalam artian dengan tubuhnya, misalkan dia bekerja dengan banting tulang, usaha yang diperolehnya melalui usahanya sendiri, itu tasarruf ya. Tasarrufa. Jadi tasarruf itu usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya ya. Nanti tasarruf ini juga tasarruf fi'li, tasarruf qauli. Ini misalnya memanfaatkan tanah yang tandus nih, kemudian dia berdayakan dan menghasilkan, itu tasarruf ya. Nah, itu terkait dengan hukum amwal. Jadi silahkan nanti kalian baca Perma nomor 2 tahun 2008, situ lengkap, ada 75 halaman terkait dengan ketentuan dengan amwal ini. Ini nanti bagaimana hak perwalian, juga ada perwalian bahwa seorang itu dinyatakan cakap hukum ketika masuk usia 18 tahun. Nah, jadi sebenarnya orang yang di bawah 18 tahun masih dalam hal ini dia lakukan asas perwalian namanya. Jadi orang tuanya yang bertindak, misalkan dia punya nanti di warisan dalam hal ini dia belum berusia 18 tahun, maka sementara dikelola oleh walinya ya. Itu di ketentuan kompilasi hukum Indonesia.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan silahkan bertanya jika ada yang hal-hal yang masih membingungkan, dan jangan lupa kalian juga mandiri dalam hal ini membaca literatur-literatur terkait dengan komputasi hukum Indonesia. Jadi menjadi bagian dari hukum perdata Islam di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.